G13 PKI dengan tujuan sebagai salah satu penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan revolusi yang telah berjuang menegakkan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keduanya adalah mengingatkan kepada kita sebagai generasi penerus bangsa akan bahaya laten komunis. Dan yang ketiga, sebagai sarana edukasi dan sarana rekreasi. Itulah tujuan pembangunan monumen Pancasila seperti ini. Dan yang utamanya adalah mengingatkan kita sebagai generasi penerus bangsa dengan akan bahaya laten komunis, sampai digambarkan dengan patung Pak Yani menunjuk ke tempat penyiksaan. Itu adalah penggambaran kejadian-kejadian yang di sini dengan maksud jangan sampai terlupakan. Kupang Buaya adalah nama sebuah desa. Dipilih oleh PKI sebagai tempat pelatihan sampai terjadinya pemberontakan G13 PKI. Ada 3 alasan yang melatar belakanginya. Pertama adalah janji Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, namanya Chon Ilai, berjanji kepada PKI akan memberikan senjata gratis kepada PKI sebanyak 100.000 pucuk senjata. Yang kedua adalah dekat dengan pangkalan militer, yaitu Halim Perdana Kusuma. Mereka berasumsi senjata dari Cina masuk ke Indonesia paling aman dan paling cepat adalah menggunakan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Dan yang ketiganya adalah desa Lubang Buaya di tengah-tengah perkebunan karet. Dengan maksud senjata yang sudah ada ingin dibagikan kepada anggota PKI biar tidak menimbulkan iri partai yang lain. Diadakanlah pelatihan dari sini. Dan kenapa pelatihan Pak tidak dilarang? Karena saat itu pemerintah kita atau Presiden Soekarno berencana ingin menggabungkan Malaysia ke dalam wilayah Indonesia dengan yang terkenal Ganyang Malaysia. Nah, yang dilatih di sini adalah ada 7 komponen dari PKI, yaitu pertama pemuda rakyat, 2 barisan tani Indonesia, 3 gerakan wanita Indonesia, dan 4 adalah Front Demokrasi Rakyat, serta ditambah 3 organisasi buruh PKI yang tergabung dalam Jabatan Perkeretaapian, Jabatan Perhotelan, dan Jabatan Pertelekomunikasian. Pelatihan di Desa Lubang Buaya sebanyak 7 kali pelatihan dan total yang dilatih 3.700 orang. Yang melatih di sini adalah 2 pasukan elit yang ditunjuk oleh Menteri Panglima Angkatan Udara, yaitu PGT, pasukan gerak cepat, dipimpin oleh komandannya Mayor Sujono, dan P3AU, pasukan pengawal pangkalan Angkatan Udara, komandannya adalah Gatot Sukreso, yaitu Mayor Udara Gatot Sukreso. Dan kedua pasukan ini digunakan, satu untuk penculikan dan kedua untuk penyiksaan di Desa Lubang Buaya ini. Setelah disiksa di sini, satu persatu mereka dibuang ke dalam sumur tua. Sekarang kita beri namanya sumur maut. Satu-satunya sumur di Indonesia, bahkan di dunia, yang berisikan 6 jenderal 1 perwira pertama. Nah, mengingatkan kita kepada kejadian di Surabaya. Inggris kehilangan satu brigadir jenderal saja ingin meratakan Surabaya. Kita kehilangan 6 jenderal dan 1 perwira pertama. Untuk mengenang itulah diberi nama sumur maut. Ya. Dulu di Desa Lubang Buaya luasnya 5 hektar, ada 13 rumah. Setelah kejadian G13 PKI, 10 rumah dipindahkan. Mereka yang dipindahkan boleh mencari lokasi sendiri. Pemerintah hanya memberikan tanah seluas yang ada di Desa Lubang Buaya dan membangunkan rumah seperti yang ada di sini. Makanya Desa Lubang Buaya sekarang luas karena mereka yang sudah pindah dari Desa Lubang Buaya masih mengatakan, saya orang Lubang Buaya tinggal di Cilangkap, saya orang Lubang Buaya tinggal di Setu, dan lain sebagainya. Makanya Desa Lubang Buaya itu luas sekarang. 10 rumah dipindahkan, 3 rumah kita pertahankan karena 3 rumah ini berhubungan langsung dengan peristiwa Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal Donald Isakus Panjaitan. Ya, beliau dibawa masuk ke dalam rumah ini. Cuman sayang, saksi hidup polisi Suketman tidak pernah menceritakan jenazahnya ditaruh di mana. Beliau hanya menceritakan jenazahnya dari mobil diseret dibawa masuk ke dalam rumah ini.
posisi saya 9 meter dari rumah penyiksaan. Saat itu masih gelap, ya. Saya tidak melihat. Ya, rumah ini masih kita pertahankan keasliannya bentuknya, ya. Tapi yang dari bambu sudah mengalami perubahan atau pergantian. Sedangkan kaca hitam, ya, itu adalah tambahan dari kami. Maksudnya koleksi yang ada di dalam biar tidak kena lampu, sinar violet dari matahari. Nah, di sini sebelah timur Mayor Jenderal S. Parman. Saat diculik, beliau dikatakan diminta menghadap Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Namun kenyataannya bahwa Presiden dari sejak tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September 1969 di ruang buah lainnya yang berada di bawah naungan PKI, baik yang dikirim dari daerah maupun dari Jakarta, dilatih kemiliteran dengan dalil bahwa mereka adalah para sukarelawan yang sedang digembleng dalam rangka solidarity dengan Malaysia. Dengan alasan itu pula, PKI menuntut dengan gigih agar para jumat dan tani disenjatai sebagai angkatan kelima. Latihan-latihan ini dipimpin oleh orang perwira Polri dan sudah digarap oleh PKI. Perwira ini juga memberikan sarana dan perlengkapan latihan. Setelah 3 dini hari, tanggal 1 Oktober, aksi penculikan mulai dilaksanakan. Pasukan penculik dinamakan pasukan Pasopati dengan pimpinan Datuk 1 Dul Arif. Semua seragam Jakarta. Jam 4 pagi, para penculik sampai di tempat Leng Pangan dan Jenderal Ahmad Yani dan hadir mengikuti cara pengawalan. Pencuri atas sebabnya Jenderal yang marah dan membawa penyusup lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian Jenderal yang berlumuran darah diseret keluar lalu yang turun ke atas truk untuk diangkut ke lubang buaya. Jenderal Ahmad Yani meninggal saat itu juga. Mayor Jenderal Suprapto curi-curi dengan tangan terikat dan mata tertutup, beliau diangkut ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Pada waktu penculikan, beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Tidak mencampur pecahan peluru yang mendalam di dada sebelah kanan. Sebelum Jenderal M.D. Haryono diculik dan langsung dibawa di rumahnya. Pada waktu penculikan, beliau yang keadaannya sangat menyedihkan karena beliau hanya menggunakan pakaian yang paling unik, sebuah celana pendek dan kaos singlet. Pada saat penculikan berlangsung, beliau masih sempat mengenakan pakaian dinas. Beliau kemudian dibawa ke lubang buaya